Prank calls have been around for decades. No one is immune from them. Prime ministers, queens, even Sarah Palin have fallen victim to them. But in our number two story tonight, a disturbing new type of prank call has law enforcement very concerned. The goal isn't to leave the recipient a little red-faced. It could leave the person on the other end of the phone seriously injured or even dead. NBC's Kerry Sanders. You're serious about this, right? Serious, ma'am. I'm the general manager, and we're verifying that it is a serious gas leak, and we do at this time need you to break that window so that you get some air. I'm overlooking the pool. You know that. That's fine. We're not worried about anything but your safety at this time. As the guest tries to smash the window open with an iron, the callers, who don't sound like teenagers, stay on the line. Get away, lady! You don't want to get hurt! She's on a mission. I just told you to Healthcare. York police are investigating a prank they said led to damage at a hotel. It is a crazy story. You're going to want to hear this. It involves a cell phone, a porn site, and a fire alarm. News High City's Booker sorts it all out. Sebagai tempat untuk mencari berbagai macam jenis informasi, dan gak semua informasi yang kita cari merupakan informasi terbaik untuk kita. Sebelum memasuki sesi pembahasan, Mimin di sini ingin memperingatin kalian bahwa video ini kemungkinan ada jump scare buat kalian yang jantungnya gak kuat. Mending skip aja video ini dan tonton video Mimin yang lain. Dan kalau misalnya kalian kuat, kita lanjut. Selamat datang di channel Malam Terkutuk. Untuk sekarang, Mimin akan membahas tentang beberapa situs menyeramkan yang ada di internet. Buat kalian yang ingin pergi ke sebuah situs aneh di Google, kalian gak perlu capek pergi ke dark web atau deep web sendiri. Soalnya di sana penuh sekali yang namanya virus dan hacker, dan Mimin di sini sudah menemukan setidaknya list dari beberapa situs mengerikan part 2. Dan kalau kalian mau lihat part 1-nya, kalian boleh lihat di sini ya. Dan tanpa lama-lama langsung saja. Buat kalian yang suka konten absurd, kalian coba deh masuk ke situs ini. Situs ini berisi tentang konten yang absurd dan membuat layar kalian seakan akan glitch dan berantakan saat dilihat dari kontennya. Kebanyakan isinya kemungkinan tentang semacam konspirasi atau alien maupun organisasi yang dirahasiakan. Dan coba kalian kunjungi situsnya, siapa tahu kalian suka. Sebenarnya sih situs yang Mimin bahas ini udah menghilang dari internet, tetapi kalian bisa lihat situs ini di sebuah forum bernama Wayback Machine. Kalau kita lihat archive-nya di tahun 2016, situs ini tidak ada sama sekali tampilan desing situs yang pada umumnya, dan saat dicek, hanya beberapa konten acak yang berasal dari beberapa dokumen yang disimpan di situs ini. Dan kalau kalian masuk, kalian akan menemukan sebuah artikel penemuan penelitian tentang autisme. Dan ini diuji oleh sang pemilik dari situsnya itu sendiri. Dan ketika kalian mencoba masuk lebih dalam, maka kalian akan menemukan sebuah video yang berasal dari CCTV. Dan video ini kemungkinan Mimin akan blur untuk privasi. Situs ini pertama kali Mimin ketahui ketika ada seorang redditor bernama Drone Priesthood, dan ia menjelaskan ada seseorang yang mengupload tweet yang berasal dari subreddit weird website yang menjelaskan tentang horseloge.com. Saat Mimin mencoba untuk menonton filmnya, rupanya videonya itu direkam secara terpisah dengan jarak waktu yang berbeda, hanya 1 menit aja. Dan saat Mimin cek di channel YouTube, sekarang beliau mengontak sebuah email pemilik dari situs ini dan menelpon untuk mengetahui apa motivasi untuk membuat situs ini. Dan dengarkan audio ini baik-baik. Okay, so untuk you're lebih Dan's son, right?
Yes, he married my mother, but he had no legal rights over me growing up, so. Okay, I see. So, how long have you known about the Horse Laugh website? Honestly, I found out about it through you contacting me. It's really shady, actually, now that I think about it. But I've known about his delusions for years. My half-sister. That is her bedroom. Now, the reason why there's nothing in her room in that is because, like I said, she has a mindset of a toddler. She can be a danger to herself. She has seizures, so that's why they have the camera in there. But why he posted the videos online, completely messed up. The autism delusion, he shouldn't have put that online. He claims that H. pylori caused her autism. He also won't treat her for the autism. I mean, he won't accept treatment. He just wants to continue to believe that she is going to snap out of it one day and start talking. I'm kind of curious about like the way that he named the folder with the videos. So, what about orbs? I don't know what orbs means. But orbs typically, I believe it has to do with spiritual lights that pass over cameras and stuff like that. I know that he has some really, really spiritual beliefs about the other side and purgatory and stuff like that. So honestly, maybe he feels like that ties into the whole autism thing somehow. I don't know. Yeah. So how long has he had these kinds of delusions? Like, I assume it wasn't specific to this, was it? He's had delusions his entire life. To him, if he says it, it's true. Has he been diagnosed with anything? No, not that I know of. Because of the trauma that he put me through, I have a diagnosis now. What kind of trauma has he put you through, if you're okay with sharing? Growing up, I was, tossed around. He would throw me out the door. He would drag me around the house by my shirt. He threatened to punch me a few times. He never actually did that, but he did slap me repeatedly to the point of bloody noses and everything like that. Even a black eye once. Well, I guess the most important thing right now then is your half-sister, the one in those videos. Is she, safe at the moment? I mean, I assume it's not just your dad that's watching over her, right? My sister is the main one that watches over her. My other sister, Audrey, she's the main one she's the one who knows how to handle her and keep her calm and... Untuk lebih lengkap kalian cek pembahasan Diskartater dan menurut kalian, siapakah orang yang mencoba untuk meneliti dan videonya mengingat kembali saat Mimin membahas sebuah tepi yang berasal dari seseorang yang sedang tidur kalian klo. Belum cek tonton video yang itu, dulu baru kalian mampir lagi kemari all. Jika kalian mendengar kata redrum pasti pikiran kalian terlintas ke sebuah situs live streaming tentang penyiksaan di kamar merah kain. Tetapi apa yang kalian pikirkan tentang situs live streaming tentang mayat yang sedang dikremasi? Ngomongin soal Wayback Machine, Mimin juga menemukan sebuah situs aneh yang dulu sempat ada di situs umum Google, tetapi untuk sekarang situs ini sudah menghilang lama dari internet. Situs ini sesuai namanya berisi tentang konten terkait dengan live
streaming tentang mayat yang akan dikubur dan melakukan proses kremasi. Cuma Mimin gak tahu pasti ini mayat yang di dalamnya meninggal karena apa-apa yang jelas. Setelah tiba di kuburan, sebuah upacara kecil diadakan. Setelah itu persiapan akhir dilakukan pada perangkat keras, transmisi dan unit penerangan kami. Semua berjalan sesuai rencana pada awalnya, dan peti jenazah diturunkan tepat setelah makan siang tanggal 15 April tahun 2003. Kamera dilakukan di lokasi dan makam disegel. Kami kemudian berangkat kembali ke kantor kami di jantung kota Seattle. Dari markas kami di Seattle, kami seharusnya dapat mengendalikan pencahayaan dan refresh rate peralatan kamera. Sayangnya, kami mengalami masalah sejak awal. Masalah pencahayaan dan pemasangan menyebabkan kamera tidak hanya hampir tidak dapat dilihat tetapi juga zoom tidak berfungsi dengan baik. Kami yakin situs baru akan lebih sesuai. Kami harap Anda menganggap cmerot.com sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi. Selama beberapa bulan mendatang, kita akan dapat melihat kamera baru ini selama bertahun-tahun. Beberapa modifikasi telah dilakukan pada kamera terbaru ini dan peti jenazah itu sendiri meskipun masih terkubur 6 kaki di bawah tanah. Area pementasan unit ini jauh lebih sesuai dengan persyaratan teknis kita. Dan Mimin menemukan sebuah foto seorang jasad wanita sebelum dieksekusi dan tampilan videonya formatnya berbentuk GIF. Dan menurut kalian Gemen, dengan situs ini tertarik buat Prank calls have been around for decades. No one is immune from them. Prime ministers, queens, even Sarah Palin have fallen victim to them. But in our number 2 story tonight, a disturbing new type of prank call has law enforcement very concerned. The goal is... You're serious about this, right? Serious, ma'am. I'm the general manager, and we're verifying that it is a serious gas leak, and we do at this time need you to break that window so that you get some air. I'm overlooking the pool, you know that. That's fine. We're not worried about anything but your safety at this time. Kalian pasti sudah menebak bahwa situs ini berisi tentang situs berisi konten tentang candaan, hiburan, dan sebenarnya sih gak ada salahnya. Kalian benar, situs ini berisi tentang hiburan, cuma isi dari kontennya tentang prank orang yang ekstrim dari sekelompok pemuda. Perlu kalian ketahui prank yang dibawakan oleh sekelompok pemuda ini awalnya hanya sebatas kelompok kecil aja dan mereka gak punya website sama sekali. Anggota Pranknet dapat mendengarkan secara langsung dan mendiskusikan kemajuan bersama di ruang obrolan pribadi. Pada tahun 2009, gelombang lelucon di seluruh Amerika Serikat mendorong peringatan internal oleh Choice Hotels serta nasihat oleh kantor Sheriff Orange County, Florida, dan lainnya. Pada saat itu, pejabat penegak hukum dari sejumlah yurisdiksi dan biro investigasi federal mulai menyelidiki berbagai insiden serta identitas Dex. Pranknet awalnya beroperasi melalui ruang obrolan di pranknet.org, dan para peserta menggunakan Skype untuk melakukan panggilan mereka. Pada tahun 2009, Skype menggunakan enkripsi dan pengaburan layanan komunikasinya, dan menyediakan sistem registrasi yang tidak terkontrol bagi pengguna tanpa bukti identitas, sehingga sulit untuk melacak dan mengidentifikasi pengguna. Setelah Skype memulai penyelidikan internal, Pranknet meninggalkan Skype dan sempat menggunakan Paltal untuk obrolan dan panggilannya. Namun, Paltal melarang Pranknet setelah insiden KFC pada Februari tahun 2009. Setelah pengguna Pranknet dilarang dari Paltal, perusahaan tersebut menjadi sasaran beberapa serangan di DOS. Dimulai pada tahun 2009, para anggota mengobrol sebelum, selama, dan setelah setiap lelucon melalui sistem obrolan Belux Messenger yang dimiliki dan dioperasikan di Rumania, dan dengan demikian berada di luar Amerika Utara. Pemirsa berkisar antara 40 hingga 200 orang pada waktu tertentu. Prank yang menimbulkan kekacauan cukup banyak diunggah di YouTube. Pembaruan juga diberikan melalui akun Twitter. Pada bulan Februari tahun 2009, Dex dan seorang anggota yang disebut Slayer menelepon restoran KFC di Manchester, New Hampshire, dengan menyamar sebagai manajer dari kantor pusat. Ia membujuk para karyawan untuk menyiram gedung dengan bahan kimia, pemadam kebakaran, dan kemudian keluar, melepas semua pakaian mereka dan saling mengencingi. Ia mengklaim bahan kimia tersebut bersifat kaustik
Dan ini akan membuat mereka tidak berdaya. Mirip dengan sengatan ubur-ubur. 10 ketika Dex mengunggah audio tersebut ke YouTube. Ia menggambarkannya sebagai panggilan peran KFC yang epik terhebat yang pernah ada. Dex berhasil meyakinkan 3 karyawan perempuan untuk membuka pakaian sepenuhnya tanpa busana di luar dan saling mengencingnya. Hey man, you need to get away from that right now. Is it still coming out? No, it's not still coming out. That is a lethal toxic chemical and that can kill you. Now where exactly did it get on you? Kidding me? Did it get anywhere on your face? No, just her arms. It's on her hands, Dean, it's on her hands. That's the 501 code. You need to declare the store unsafe. We have to close our store. We just had our Ansel system go off and we have to clean That's everything wrong. up before we can serve anybody. Alright? Yeah, louder, man, please, louder. For I'm documentation sorry, we have to purposes. close our store. I need everybody to exit. I hereby declare this store unsafe. Beberapa bulan kemudian, Dex, yang kali ini menyamar sebagai adjuster asuransi, menelepon KFC yang sama dan meminta para korban untuk menceritakan pengalaman mereka. Sementara anggota Pranknet mendengarkan. Pada tanggal 10 Februari, Dex dan seorang anggota bernama Tamik, yang menyamar sebagai karyawan meja depan hotel, menelepon 2 tamu terpisah di Hotel Best Western di Shillington, Pennsylvania. Dengan alasan pipa gas yang putus, penelepon membujuk setiap tamu untuk memecahkan jendela, dan kemudian membuang televisi tersebut. Dex dan temannya mengulangi aksi yang sama pada tanggal 19 Februari dengan Best Western di Sante, California. Sebenarnya banyak kasus yang paling brutal dari komunitas Pranknet ini nanti. Mimin akan mencoba untuk membahas lengkap di video selanjutnya. Kalian stay di channel. Hey guys, it's Logan. Welcome to the new official SML channel. This is going to start being our new channel soon. We're going to be uploading 2 to 3 new videos every week here. We have to move to this channel because we don't know. Sebelumnya, saat Mimin mencoba untuk membahas beberapa situs aneh paling mengerikan di situ, Mimin bahas tentang situs bernama Lomando.com, yang dimana situs itu situs family friendly. Jika kalian gali lebih dalam maka kalian akan menemukan sesuatu yang tidak mencurigakan sama sekali. Untuk situs ini menurut Mimin paling serem, dan buat kalian yang jantungan, kalian boleh skip video ini. Awalnya situs ini Mimin yakin bahwa situs ini dibuat oleh seorang YouTuber yang bernama Logan Tirtiekle, yang dimana channelnya itu berisi konten cerita lebih dalam tentang apa yang kalian ketahui tentang YouTuber ini, dan yang pasti kalian mencoba mencari versi Wikipedie, entah yang resmi ataupun fandom ya kan. Dan yang menariknya di sini situs yang Mimin temukan bernama sml.wiki, dan pas kalian klik kalian bakal diarahkan ke semacam halaman bahwa ada beberapa aturan yang berlaku dan gak sembarangan orang bisa masuk. Jika semua kriterianya sudah lengkap kalian akan dibawa ke sebuah puzzle yang bisa dibilang cukup ribet. Pada saat kalian mencoba menggali lebih dalam tentang situs ini, situs ini nanti akan menampilkan semacam cerita sadis dari seorang karakter dari SML. Dan kalian bisa lihat karakter versi seramnya seperti apa. Dan situs ini juga menampilkan beberapa gambar yang terkutuk tambah video-video anak, dan kalau misalnya kalian nonton kalian pasti sangat bahagia. smlwiki.com adalah situs web horror yang dibuat oleh Line Swap, juga dikenal sebagai Nezoi, sebagai penghormatan kepada teman-teman mereka yang telah meninggal. Berdasarkan SML, di situs ini menampilkan versi serial yang lebih sadis dan penuh kekerasan yang diformat seolah-olah merupakan situs wiki. Semwiki bukan ARK. Semwiki dilindungi kata sandi dan tidak dapat diakses. Tidak diketahui mengapa demikian, namun seorang pengguna menduga bahwa hal ini disebabkan oleh pembatalan mod FNF bernama JVS Endless Idols, yang kebetulan membahas Nwiki oleh Slingmingo dengan alias JVFans99. Namun, ini hanya spekulasi, karena keduanya tidak berhubungan. Pada hari Selasa, 21 Mei tahun 2024, pengguna @RickyTR Noli menemukan bahwa JVFans99 membagikan lagu Sonic Club di bawah akun Slingmingo. Tak lama kemudian, JVFans99 menanggapi dan mengonfirmasi bahwa tuduhan tersebut benar. Karena sifat Slingmingo yang kontroversial, tim tersebut bubar. JVS Endless Idols kemudian dibatalkan karena kurangnya motivasi. Akhirnya dihidupkan kembali, tetapi dibatalkan lagi karena kreatornya berurusan dengan hal-hal di dunia nyata.
Mod tersebut dibatalkan untuk ketiga kalinya beberapa minggu kemudian. Situs web ini awalnya terkait dengan Shenming Le yang dimulai pada tahun 2008. Situs web ini menjadi tidak relevan lagi sejak tahun 2017 hingga ditutup pada tahun 2019. Zui membeli situs web ini pada tahun 2024. Meskipun situs web tersebut bukan ARG, nama berkas untuk trofi tersebut adalah argwntrophy.png. Aetus memiliki Camel.